Kita jumpa lagi dengan DEC Channel, kanal yang saya gunakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait penelitian ilmiah, pendidikan, dan pembangunan. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang penelitian ilmiah. Pada sesi ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang paradigma penelitian transformatif dan paradigma penelitian pragmatik. Metode-metode penelitian yang termasuk ke dalam paradigma transformatif adalah metode-metode penelitian yang datanya bisa menggunakan data keras atau hard data, atau data lunak atau soft data sesuai dengan kepentingan dari apa masalah yang akan dicari atau ditemukan jawabannya melalui penelitian itu. Jadi sifatnya eklektif, artinya bisa menggunakan data keras dan bisa menggunakan data lunak. Metode-metode penelitian yang termasuk ke dalam paradigma ini adalah penelitian evaluasi dan penelitian kebijakan. Jadi penelitian evaluasi itu eklektif. Bisa saja evaluasi dilakukan berdasarkan data-data hasil pengukuran. Bisa juga data-data bukan hasil pengukuran, misalnya hasil wawancara, hasil observasi yang datanya berbentuk kalimat-kalimat. Selain penelitian evaluasi, termasuk ke dalam paradigma transformatif adalah metode penelitian kebijakan atau policy research. Yang dimaksud dengan penelitian kebijakan adalah penelitian yang dilakukan untuk menjadi dasar mengambil kebijakan, baik kebijakan publik maupun kebijakan-kebijakan yang lainnya. Jadi, di dalam melaksanakan penelitian kebijakan, data yang digunakan itu sesuai dengan kepentingannya. Bisa menggunakan data yang berbentuk angka atau bilangan hasil pengukuran, atau data keras, atau data lunak yang berupa kalimat, hasil wawancara maupun hasil observasi. Termasuk dalam paradigma transformatif ini juga penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu bisa menggunakan data keras, bisa juga menggunakan data lunak. Karena penelitian sejarah itu dalam perspektif ini termasuk ke dalam paradigma transformatif. Yang keempat adalah paradigma pragmatik. Paradigma pragmatik itu termasuk perkembangan baru di dalam metodologi penelitian, terutama dalam bidang penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan, itu dipelopori oleh Creswell. Munculnya paradigma pragmatik itu karena menyadari bahwa setiap paradigma dan pendekatan di dalam penelitian itu satu sama lain ada kekurangan dan ada kelebihannya. Penelitian dalam paradigma positivis maupun post-positivist ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya. Penelitian dalam paradigma konstruktivis juga ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Oleh karena itu, dalam paradigma pragmatik digabung dalam satu kali pelaksanaan penelitian itu minimal 2 metode untuk melakukan penelitian itu, yang disebut dengan metode campuran atau mixed methods. Nah, desain mixed methods ini ada beberapa. Yang pertama adalah convergent parallel design. Convergent parallel design itu mixed method yang di dalam pelaksanaan penelitiannya bersamaan antara pengumpulan data yang bersifat kuantitatif untuk mengumpulkan hard data dan pengumpulan data yang bersifat kualitatif
untuk mengumpulkan soft data. Kemudian kedua data ini dianalisis, digabungkan di dalam analisisnya, kemudian dibahas untuk memperoleh kesimpulan. Yang kedua adalah explanatory sequential design. Pada penelitian explanatory sequential design, peneliti pertama-tama melakukan pengumpulan data kuantitatif atau hard data dan menganalisisnya. Selanjutnya dia tindak lanjuti dengan penelitian kualitatif beserta analisisnya. Hasil dari penelitian kuantitatif dan kualitatif ini digabung menjadi satu, dibahas, kemudian dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan. Yang ketiga adalah exploratory sequential design. Dalam melakukan penelitian mixed method dengan menggunakan exploratory sequential design, peneliti pertama-tama melakukan penelitian dengan mengumpulkan data kualitatif. Selanjutnya, hasil penelitian kualitatif itu dijadikan dasar untuk mengembangkan instrumen untuk mengumpulkan data kuantitatif. Kedua hasil penelitian dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif itu digabung menjadi satu, dibahas untuk dasar mengambil kesimpulan. Selain metode-metode penelitian yang termasuk ke dalam 4 paradigma penelitian tadi, dalam bidang pendidikan khususnya, ada sejumlah metode lain yang bisa digunakan ketika kita melaksanakan penelitian. Yang pertama adalah penelitian-penelitian yang termasuk dalam kategori product based atau penelitian yang menghasilkan produk. Penelitian-penelitian yang menghasilkan produk ini pertama adalah research and development atau penelitian dan pengembangan yang dalam pelaksanaannya terutama dilakukan oleh para mahasiswa, termasuk mahasiswa pasca sarjana, itu sangat disimplifikasi sehingga hasilnya itu validitasnya dipertanyakan. Kemudian yang kedua adalah design and development research, yaitu yang menghasilkan produk terutama misalnya perangkat lunak pembelajaran, misalnya e-learning atau mobile learning. Yang ketiga adalah design research. Design research ini lebih sederhana daripada design and development research karena ini hanya dilakukan untuk merancang misalnya program-program pembelajaran maupun merancang kurikulum yang bersifat mikro. Selain metode-metode yang tadi disebutkan, dalam penelitian pendidikan ada suatu metode yang sangat spesifik yang disebut dengan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Metode penelitian ini sesungguhnya bukan merupakan metode penelitian ilmiah yang dimaksudkan untuk menemukan temuan-temuan ilmiah, tetapi suatu metode penelitian yang biasanya digunakan oleh para pendidik di dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, meskipun dihasilkan kesimpulan dalam penelitian tindakan kelas, namun bisa saja itu dilanjutkan apabila masih terus ditemukan bahwa kualitas pembelajaran itu masih perlu ditingkatkan. Demikian pembahasan kita tentang berbagai jenis metode penelitian dalam penelitian ilmiah bidang sosial dan ilmu-ilmu perilaku termasuk dalam bidang pendidikan yang dapat kita gunakan. Setiap metode penelitian dari masing-masing kategori tadi
satu persatu akan dibahas secara detail pada sesi-sesi berikutnya. Sehingga kita di dalam melaksanakan penelitian diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang valid baik secara internal maupun eksternal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.